Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang teori tentang VoIP, ya, Voice over IP, ya, atau Voice over Internet Protocol. Nah, kalau berbicara tentang VoIP, berarti kita berbicara tentang bagaimana melakukan pengiriman suara, ya, atau tradisionalnya bagaimana menelpon, ya, kita dapat menelpon ke tujuan, ya, dengan menggunakan jalur network, ya, jalur jaringan internet. Oke. Nah, secara konsep dasar, ya, jadi VoIP ini itu berdiri di atas protokol IP, ya, karena suara ini melalui jalur IP. Kemudian VoIP ini merupakan sebuah teknologi yang dimana dapat menambahkan traffic suara untuk dikirim, ya, melalui internet. Nah, VoIP ini juga, ya, menambahkan traffic suara, ya, di jaringan berbasis network corporate, ya. Kemudian sangat murah, ya. Jadi biayanya sangat murah dalam membangun sebuah communication voice. Nah, bagaimana VoIP ini bekerja? Misalkan di sini ada dua buah telepon di lokasi yang berbeda. Nah, secara umum ketika kita menelpon itu nanti koneksinya melalui VoIP modem, ya. VoIP modem kemudian nanti diteruskan. Jadi dari VoIP modem ini suara akan dikonversi, ya, ke bit, kemudian melalui jaringan internet dan menuju ke VoIP modem tujuan, dan kemudian dikonvers lagi ke sinyal telepon. Nah, pastinya kita harus pahami dulu beberapa protokol, ya, protokol komunikasi yang digunakan di VoIP ini, di teknologi VoIP ini. Nah, itu ada H323, ya, ada Media Gateway Control Protocol, ada Session Initiation Protocol, ada Real Time Transport Protocol, ada Session Description Protocol, ada Inter Asterisk Exchange. Meskipun masih banyak yang lainnya, tapi ini yang perlu kita pahami. Oke. Nah, protokol H323. Nah, protokol ini, ya, jadi merupakan protokol, ya, yang menyediakan layanan komunikasi berupa multimedia, audio, video, dan data real time melalui packet based network. Jadi protokol ini jadi selain suara, VoIP juga dapat mengirimkan video, ya, selain audio, video, ya, yang dikirim secara real time. Jadi komunikasi terus menerus. Kemudian ada Media Gateway Control Protocol. Nah, protokol yang digunakan untuk signaling dan call control, ya, yang digunakan sistem VoIP terdistribusi. Jadi terdiri dari Media Gateway Protocol, ya. Jadi sebuah media melakukan konversi sinyal media antara sirkuit dan paket. Jadi sebuah signaling gateway digunakan ketika terhubung dengan PTSN, ya. Nah, apa itu jaringan PTSN? Tentunya kita flashback bahwa PTSN ini merupakan sebuah
teknologi jaringan lama, yaitu menggunakan kabel tembaga ya. Jadi PSTN sendiri itu merupakan singkatan dari Public Switch Telephone ya. Jadi merupakan sebuah jaringan telepon standar yang menggunakan kabel tembaga. Nah, MGCP ini digunakan pada saat VoIP itu terhubung dengan jaringan telepon seluler. Nah, kemudian ada SIP, Session Initiation Protocol ya, yang nantinya ketika kita praktikum ini banyak ditemukan ya, digunakan untuk membangun dan memutus sesi komunikasi ya. Jadi dia sama seperti TCP ya. Jadi dia segnya memutus dan membangun dan memutus koneksi ya. Baik itu video maupun audio. Nah, SIP berada pada ya sesuai dengan namanya berada pada layer session ya, di layer OSI. Nah, dengan karakter SIP itu sendiri yang pertama itu transport independent ya. Jadi dia karena SIP dapat digunakan, kenapa dikatakan transport independent ya, karena SIP dapat digunakan beberapa protokol yang ada di bawahnya, termasuk khususnya UDP dan TCP. Kemudian karakteristik yang lain dia adalah text based ya, memungkinkan manusia untuk membaca dan menulis pesan SIP. Nah, seperti itu. Selanjutnya real time protocol ya. Jadi protokol RTP ini menyediakan transfer media secara real time ya, sesuai dengan namanya pada jaringan pada paket jaringan ya. Jadi protokol RTP menggunakan protokol UDP ya. Dan header RTP mengandung informasi kode bit yang secara spesifik pada setiap paket yang dikirimkan. Hal ini tentunya membantu penerimaan untuk melakukan antisipasi jika terjadi paket yang hilang. Nah, sesuai dengan karakteristik dari protokol UDP. Oke, beda dengan TCP. Nah, selanjutnya Session Description Protocol. Jadi merupakan sebuah protokol yang mempunyai fungsi untuk memberikan deskripsi terhadap suatu sesi multimedia ya. Kalau tadi SIP itu sebagai pemutus. Nah, untuk memberikan dia inisiasi atau deskripsi, maka digunakan protokol SDP ini. Jadi secara umum protokol SDP digunakan pada saat melakukan session announcement ya, serta session invitation. Nah, apa itu session announcement ya? Session ini mengirimkan file paket untuk pengumuman ke alamat dan port multicast yang ada ya. Jadi tidak akan terjadi sebuah komunikasi jika tidak menggunakan jika tidak ada protokol ini. Nah, kemudian ada tadi itu adalah session invitation itu ya fungsinya ya mengindikasikan jika sebuah user VoIP sedang diundang atau sedang dihubungi dan untuk bergabung pada sesi tersebut. Artinya terjadi sebuah komunikasi ya end to end antara satu user dengan user yang lainnya. Nah, kemudian ada protokol inter asterisk exchange. Jadi ini protokol khusus untuk software asterisk ya, untuk PBX ya, sebagai PBX-nya. Jadi IAX dapat
menembus NAT. Jadi IAX ini nanti fungsinya sebagai NAT ya, untuk menghubungi jaringan antar PBX ya, atau antar server PBX ya, melalui media internet. Nah, beberapa jenis software software VoIP ini ya, atau difungsikan sebagai PBX atau modem. Bahasanya ini tadi itu VoIP modem ya, yang convert dari suara ke signal digital ya, convert suara kemudian mengirimnya ke internet atau ke jaringan lain, jaringan lokal. Nah, sedikit tentang PBX ya. Jadi PBX ini merupakan kepanjangan dari Private Branch Exchange ya. Jadi merupakan sebuah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat ya, dalam suatu perusahaan atau dalam suatu jaringan. Jadi kalau tidak ada PBX, kita tidak dapat menghubungi langsung telepon ya. Misalnya melakukan peer to peer tidak bisa karena dia butuh konversi. Nah, PBX ini disinilah fungsi sebuah PBX. Jadi intinya adalah penghubung antara telepon satu dengan telepon yang lainnya, atau telepon satu dengan yang lainnya melalui jaringan publik. Nah, itu bisa. Oke, itu tentang PBX. Nah, Asterix sendiri ini merupakan sebuah software PBX yang dari dulu hingga sekarang itu masih digunakan karena penambahan fiturnya. Jadi seiring berkembangnya teknologi VoIP, Asterix juga mengembangkan fiturnya ya. Jadi masih sangat memungkinkan ya, yang masih sangat digunakan ya untuk PBX, dan banyak ya yang banyak yang sudah PBX ya, PBX yang dijual di pasaran itu menggunakan Asterix sebagai software PBX-nya, meskipun dibundel dalam satu perangkat. Nah, salah satu kelebihannya Asterix ini kita bisa install di sistem, jadi dia berbasis Linux dan bisa diinstal di sistem operasi Linux versi manapun. Nah, fiturnya tentunya Asterix ini memiliki banyak fitur pada dalam sistem PBX ya, seperti voicemail ya, pemanggilan konversi ya, pemanggilan suara interaktif, dan distribusi panggilan otomatis. Nah, Asterix juga ini mendukung beberapa fitur multimedia seperti voice over IP, VoIP itu sendiri, dengan menggunakan protokol SIP tentunya ya. Ada MGCP dan H323, dan juga mendukung berbagai layanan telepon tradisional. Jadi VoIP ini memungkinkan kita terhubung antara komunikasi VoIP dengan jaringan PSTN ya. Jadi kita dapat mengembangkan ya, membangun sistem telepon atau sistem migrasi sistem untuk teknologi baru. Dan juga tentunya Asterix mendukung protokol switching tradisional ya, seperti ISDN dan SS7. Nah, itulah mungkin sedikit tentang teori tentang VoIP ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktikum ya, bagaimana membangun sebuah server VoIP menggunakan Asterix.